Dan untuk membahas topik pada hari ini telah hadir narasumber di studio mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman, pakar hukum pidana Profesor Jamin Ginting. Bapak-bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Top Issue untuk kali ini. Dan juga telah bergabung melewati sambungan Zoom dengan mantan Kepala PPATK Bapak Yunus Hussein. Pak Yunus, terima kasih telah bergabung dalam Top Issue. Baik, dan kami juga sudah mencoba menghubungi kuasa hukum dari Febri Adriansyah, Febri Diansyah, namun belum bisa hadir dalam diskusi untuk kali ini. Saya akan awali diskusi dari studio terlebih dahulu bersama Mas Yudi. Mas Yudi, setelah melalui drama panjang dari penggeledahan, temuan emas 74 kg, sampai polemik penyerahan kasus perkara Febri Adriansyah memasuki babak baru yaitu penahanan, seperti itu. Nah, Kejaksaan kemudian menjelaskan jika penahanan di rutan KPK adalah demi faktor keamanan. Namun kemudian apakah Anda melihat ini juga menjadi sinyal bentuk sinergi antara Kejagung dengan KPK dan juga menjadi jawaban atas desakan sejumlah pihak yang sebelumnya meminta KPK untuk dilibatkan secara langsung untuk menghindari potensi konflik of interest? Ya, kalau bicara mengenai tempat penitipan dari Kejaksaan kepada KPK kan ini bukan yang pertama. Sebelumnya kan sudah terjadi juga. Dan ini kan sebenarnya secara formal kan tidak mencerminkan adanya kerjasama dalam proses penegakan hukum dalam arti penyidikan ya. Ini kan KPK hanya diminta tolong terkait dengan tahanannya. Yang kita tahu bahwa ketika ditaruh di KPK maka tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, misalnya takut kalau ditaruh di Kejaksaan, ya kan nanti akan ada intervensi. Sebab kan Eva ini kan pernah menjadi orang nomor 1 di Pitsus gitu ya. Tentu loyalis-loyalisnya juga banyak. Kalau bicara mengenai apakah ini akan mengobati luka publik karena tidak dikerjakan oleh KPK kasus ini gitu ya, saya pikir tidak. Tetapi setidaknya ya hal ini sudah merupakan hal yang positif lah. Artinya tim 9 sebenarnya sudah mempunyai keberanian lah untuk melakukan penahanan ya, untuk kemudian bekerjasama dengan KPK. Artinya mereka sadar tidak bisa bekerja sendiri. Ada part-part dalam proses penyidikan yang tentu harus membantu ya, harus meminta bantuan kepada yang lain. Termasuk juga bisa jadi nanti ada minta bantuan teman-teman kepolisian ya terkait dengan bagaimana pengembangan perkara, informasi apa yang sudah didapat dan lainnya. Jadi bagi saya ini suatu hal yang positif saja sih, ya kan, melihat bahwa dalam kasus ini terlalu banyak hal-hal yang menjadi pakem, menjadi SOP itu banyak yang tidak dilakukan, termasuk ya tidak diborgol, ya, kemudian tidak memakai rompi. Ya, ini kan tentu hal-hal ini menunjukkan adanya suatu keistimewaan, suatu hal yang tidak terjadi terhadap yang lain yang misalnya menteri aktif lagi kan, atau misalnya ketua-ketua lembaga negara. Begitu Mbak Fitri. Oke, Mas Boyamin ada pandangan lain atau sepakat dengan Mas Yudi? Ya, prinsipnya gini, apapun menurut saya kita harus melihat yang besar dulu. Bahwa mereka tim 9 melakukan surat perintah penyidikan tersendiri baru atas konstruksi TPPU. Itu kalau mereka mau menelan aja punyanya polisi, dan nanti kalau jelek biar aja pengadilan yang memutus bebas, bisa jadi kan gitu kalau memang tidak ingin dianggap sebagai profesional. Kan itu kita hargai dulu. Terus kedua juga kemudian menetapkan, memanggil saksi, hampir mau mangkir terus diancam akan dijemput paksa. Itu kan ketegasan. Terus berikutnya saksi selesai, sore ditetapkan tersangka, malamnya ditahan. Sebenarnya ada suatu yang besar menurut saya, karena ini konstruksi dibikin sendiri, terus kemudian saksi, sore tersangka, malam ditahan. Dan kemudian penahanannya pun di rutan KPK. Kenapa? Kalau tidak ditahan di rutan KPK, kita bisa nuduh, masyarakat pasti nuduh juga, wah itu dapat perlakuan istimewa. Pasti bisa pakai HP, bisa kasur empuk, AC, ruangan luas, karena ada alasan keamanan mereka dipisahkan, Pak Febri dipisahkan dari tahanan yang lain karena takut dipukuli dan lain sebagainya. Jadi malah akan blunder dan jelek gitu. Memang cacatnya, dan itu menurut saya sebenarnya kalau dibandingkan ya menjadi kecil, misalnya tidak diborgol dan tidak ditahan. Toh tujuannya untuk ditahan di rutan KPK. Borgol itu sebenarnya kalau bicara material kan supaya tidak melarikan diri. Nyatanya tidak melarikan diri.
Tapi memang rasanya kemudian tidak adil. Orang lain aja diborgol, kok malah dia sendiri tidak diborgol. Kan konstruksinya begitu. Bukan soal salah tidak salahnya gitu. Tapi karena statusnya tersangka dan ditahan, ya maka berlaku. Dan bahkan kalau bicara aturan itu, saya tahu persis itu pemerintah malah abu-abu sebenarnya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1999. Di sana hanya untuk mencegah melarikan diri. Tapi pedoman Jaksa Agung nomor 3 tahun 2025, baru aja tahun kemarin, itu formil bahkan. Istilahnya tidak ada perdebatan ini keamanan atau tidak segala macam, tapi bahwa dia harus diborgol, dia harus dikasih rompi, bahkan borgolnya pun tangan di belakang. Kalimatnya di pedoman Jaksa Agung nomor 3 tahun 2025 tadi. Bukan soal kalau saya pun bisa berbalik. Kalau dia tidak diborgol, dia bisa merebut senjata api miliknya petugas. Ada tentara kan waktu itu, ada kejaksaan yang pakai pistol segala macam, bisa direbut. Bukan nembak orang lain, nembak diri sendiri bisa loh. Kejadian itu real di luar negeri ada. Nembak diri sendiri karena dia nervous, malu segala macam, terus bunuh diri dengan cara itu. Jadi ini betul-betul dari sisi keamanan, dan itu pun gitu sudah dilakukan dengan baik. Mungkin ya sudahlah kompromi. Kira-kira gini, mungkin aja Pak Febri itu tidak mau karena harga dirinya jadi jatuh, kira-kira kan gitu. Alot, habis maghrib sampai malam nggak kelar-kelar, ya udahlah yang penting bisa diangkut. Gitu. Kira-kira analisa lo ya, tapi faktanya seperti apa ya sebenarnya itu bisa yang menjelaskan lawyernya, karena lawyernya mendampingi terus gitu loh, atau Kejaksaan Agung. Gitu. Baik. Nah pada saat penahanan sendiri kita ke Prof. Jamin Ginting, Febri Adriansyah menilai penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi, dan kuasa hukumnya Febri Diansyah juga meminta Kejaksaan Agung menjelaskan secara rinci dasar penetapan tersangka, termasuk dugaan tindak pidana yang disangkakan, bukan hanya mencantumkan pasal-pasal yang dikenakan. Sebetulnya dari sisi hukum pidana seperti apa, Prof. Jamin? Ya, kalau kita lihat begitu cepat ya kasus ini bergulir, mulai dari penggeledahan dan penyitaan oleh Kortas Tipikor, lalu diserahkan kepada penyidik, lalu nggak berapa lama penyidik bikin expose, setelah expose lalu penetapan tersangka dan ditahan. Waktunya memang begitu singkat. Tentu ini berbeda dengan tindak pidana yang lainnya yang sedang berjalan, perlu beberapa expose. Itu kita pahami memang cepat sekali. Nah, kenapa kasus ini cepat? Karena tentu di dalamnya karena ada public attention yang menilai ini bahwasanya ada relevansi hubungan antara apa yang disita 74 kg emas, uang segala macam terkait dengan pelaku ini. Jadi salah satunya menurut saya hal dilakukan ini demi penyelamatan institusi. Dalam hal ini kejaksaan tentunya begitu. Dengan adanya sikap yang begitu tegas ini, ya tentu ini juga tidak terlepas ya dari Jaksa Agung kita begitu. Jadi Jaksa Agung juga berperan untuk bisa menentukan ya dan tidak melakukan penahanan. Karena kalau saya lihat sekelasnya Jampisus, tentu nggak mungkin kalau Jaksa Agungnya nggak memberikan keputusan untuk tidak dan ya begitu. Dia harus menerima atau menolak ini. Jadi menurut ketentuan pasal yang diekspos pada saat itu, yang kita tahu saat ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Makanya saya lihat kalau tidak pidana pencucian uang, dasarnya adalah predicate crime. Tindak pidana asal. Apa tindak pidana asalnya yang mengakibatkan dia ditahan dengan kasus penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, bukan dari Kortas. Nah, kalau yang saya lihat ini kemungkinannya ke depan ini, prospek saya, dia tidak akan masuk kepada ranah predikat crime-nya. Dia lebih fokusnya di TPPU-nya. Dan kemungkinannya TPPU-nya itu dia sebagai TPPU-nya dia pelaku pasif, bukan pelaku aktif. Gitu. Artinya dia hanya menerima yang kebetulan menerima dana dari orang lain yang diketahuinya itu bahwa itu dana berasal dari tindak pidana yang dilarang. Contoh, DR mengatakan bahwa itu uang dari usaha pelabuhan atau usaha apa yang disampaikan pada saat itu ya. Nah, kenapa ada di situ? Itu uang saya di rumah orang yang tidak seharusnya. Nah, berarti itu kan ada indikasi menurut saya alibi yang dibangun untuk menyatakan bahwa ini adalah TPPU pelaku pasif gitu loh. Hanya untuk
bukan dia pelaku predicate crime-nya, tapi dia cuma kebetulan rumah saya dipakai untuk mengumpulin dana-dana yang berasal dari tidak tahu berasal dari mana. Kalau dalam konsep korupsi ada namanya illicit enrichment, memperkaya diri secara tidak sah, tetapi barang orang lain yang nggak tahu. Kalau kasus seperti ini, kalau kita undang-undang perampasan aset jadi, itu sebenarnya sudah dirampas semua dari awal begitu. Tapi karena belum ada, akhirnya pakai ketentuan TPPU ini begitu kira-kira. Nah, mungkin pendapatnya dari Mas Yudi ataupun dari Mas Boyamin soal apakah mungkin TPPU tanpa ada predicate crime karena tadi alasannya adalah pelaku pasif, Mas Yudi? Ya kalau saya melihat dari pemberitaan ya, karena memang tidak banyak yang disampaikan ya, tidak seperti yang biasa terjadi ketika ada penahanan, konstruksinya jelas dan sebagainya. Tapi saya pikir pasti predicate crime-nya ada. Karena kan predicate crime itu kan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan ya, tapi biasanya setelah ada predicate crime, tidak tipikornya apa, baru ke TPPU. Kalau dilihat kan kalau DR kan kalau salah dengan TPPU saja, ya kan. Jadi bagi saya sebenarnya predicate crime-nya sudah ada. Inilah yang kemudian ya coba untuk dilawan oleh Febri ya. Dia coba karena ya, Febri yang tersangka, bukan yang pengacara. Ya, tapi pengacaranya pun pasti bela juga gitu. Dulu sohib, dulu masih sohib lah. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa sih Febri melakukan perlawanan? Karena buktinya tuh sudah sangat jelas. Ada uang ya sebanyak itu, 1,5 triliun lebih, dan emas 74 kilo ya, emas cungkim gitu ya. Itu bagi saya inilah yang coba dilawan dengan coba untuk membangun seperti kata Prof. Ginting, alibi. Ya, membantah pun sebenarnya kalau membantah udah nggak bisa. Jadi harus membangun alibi. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang-orang mana yang akan dipakai untuk membangun alibi. Kalau benar nanti muncul ada orang-orang yang mengaku, justru bagi saya ini bagus. Ya kan, orang-orang itu sesuai nggak ada profilnya dengan orang yang mempunyai uang sebanyak 500 miliar ini. Karena di Indonesia kita bisa menakar lah siapa yang punya uang sebanyak itu, seperti itu. Jadi bagi saya justru perlawanan-perlawanan yang dilakukan ini bagus gitu kan, semakin membuktikan bahwa kerja-kerja tim 9 itu benar, kerja-kerja Polri pada waktu di Kortas Tipikor nangani kasus ini benar, seperti itu. Oke, baik Mas Boyamin, tanggapannya tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.